Wis, emang. Tumben ke perpus, biasanya juga di kelas. Sih guys. Lihat kayak serius sekali kak. Baru komen sekali kalian ada di perpus ini. Ya Rin, lagi apa kak? Serius sekali kak? Ini apa sama si materi yang teks prosedur kemarin. Saya bingungnya tuh di bagian itu karena ada struktur. Paling struktur aja dipikirin. Kayak Suci gini dong, main HP terus, Instagram terus, game terus. Adi kan kita juga berliburan. Kali alasan. Kali, jadi mau nanyain apa sih? Ini ya, saya masih bingung untuk masalah tentukan struktur teks prosedur. Oh, struktur teks prosedur. Coba Cani jelaskan. Perasaan tadi Cani cuma ngerumpi doang sama Friski Lia. Alin, kalau yang saya tahu ya, dalam teks prosedur itu kan ada dua struktur. Jadi yang satu tuh tujuan, satu juga langkah-langkah. Kalau yang saya tahu tentang tujuan itu hasil akhir yang akan dicapai dalam pembuatan teks prosedur. Tapi kalau untuk langkah-langkahnya mungkin Anggi jelaskan apa? Nah, kalau langkah-langkah ini, jadi langkah-langkah ini berupa hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disebutkan oleh Cani. Jadi itu berupa langkah-langkah yang harus kita lalui dan langkah-langkah itu berkesinambungan sampai kita bisa mendapat hasil yang akan kita capai. Nah, saya juga setuju sama jawaban Anggi tadi. Tapi ini mau saya tanya, kira-kira dari video kemarin itu penanda wacananya di mana ya? Penanda wacana. Oh, penanda wacana itu terdapat dalam kata pertama, setelah itu, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Biar tidak bingung, tak kasih contoh. Misalnya, pertama siapkan mie instan dan telur. Lalu, masukkan mie instan yang sudah dirobek dari bungkusnya ke dalam air yang telah mendidih. Mungkin seperti itu. Oh iya, saya juga mau bertanya, dari video kemarin itu konjungsi apa saja yang terdapat? Oh, dalam video kemarin itu ada konjungsi temporal atau urutan waktu. Yang termasuk dalam konjungsi temporal itu seperti kemudian, setelah, lalu. Jadi gini nih kesimpulannya teman-teman. Dalam teks prosedur itu punya struktur. Dan struktur ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah tujuan dan yang kedua adalah langkah-langkah. Selain struktur, teks prosedur juga mempunyai ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama adalah penanda wacana, yang kedua adalah kata ganti, yang ketiga adalah konjungsi. Dan khusus untuk konjungsi ini dalam teks prosedur hanya yang biasanya dipakai hanya dua, yaitu konjungsi syarat dan yang kedua adalah konjungsi temporal. Nah, yang keempat adalah kalimat dalam teks prosedur. Kalimat ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama adalah deklaratif atau pernyataan, dan yang kedua imperatif atau perintah, lalu yang ketiga adalah interrogatif atau pertanyaan. Oke, itu aja. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix a broken